menggunakan tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau yang ini namanya palu karet. Ya, ini palu karet gunanya untuk memasang keramik. Nah, jadi masang keramik pun kita nggak boleh keras-keras walaupun dia karet, karena keramik itu lunak. Jadi dia kalau apa gini aja, nggak terlalu keras gitu aja. Ini gunanya untuk memasang keramik. Siapa tahu nanti ketemu di apa kan, sampai pakai palu itu pula atau pakai kapak nanti pasang keramik kan pecah. Nah, jadi itu meletakkan sesuatu pada piringan. Kalau ini apa namanya ini? Gak ada yang tahu. Ini namanya perusut. Perusut. Jadi penggaris. Jadi kita kalau bikin pen dan lubang tuh ya, kita ingin kayu itu sama besarnya antara sisi kanan sama sisi kiri ini kan pembuangannya. Jadi kita setel nih, perusut ini bisa di setel berapa senti mau kita apakan, kita buang atau kita garis. Bisa kita garis ini kan. Jadi kalau benda itu 10 sama besarnya semua 10-10-nya. Ini namanya perusut. Ini gunanya untuk penggaris supaya sama hasil kerja kita. Nah, hasil kerja kita sama semua. Kerja kita pun nggak berulang-ulang. Kalau sama siku kan nanti kita ulang sekian senti lagi kan. Kalau ini satu kali garis saja. Nah, nanti dari sini bisa juga ini yang mau kita buang kan, kita perjelas saja sama pensil nanti. Dah, ini namanya apa? Perusut. Gunanya untuk penggaris. Oh, bantu penggaris lah tibanya itu ya, untuk mempermudah kita ya. Udah tahu kan ini berguna perusut nih kan? Sudah, Pak. Di tukang-tukang kayu ini biasanya ada nih ya. Kalau kita bikin perabotan, bikin lemari ini dipakai. Kalau ini gergaji. Cuman gergaji ini kan ada dua macam. Antara gergaji belah sama gergaji potong. Jadi beda gergaji belah sama gergaji potong. Kalau gergaji belah ini sibaknya nggak besar, koan matanya nggak besar. Sudah tuh kemiringan matanya satu miring sini, satu lurus. Bedanya ya, pengasahannya pun di muka ini. Kalau gergaji belah, dia pengasahannya kiri kanan. Gergaji potong kiri kanan. Dari sini satu, di sini satu, matanya berdiri semua. Lebih besar. Ya. Ini perbedaan gergaji belah sama gergaji potong. Jangan sampai salah nanti. Kita pakai gergaji potong, gergaji belah ini untuk memotong nggak mau dia, akan menyepit. Tapi kalau gergaji belah, gergaji potong kita pakai gergaji belah, dia akan lari-lari nanti. Nggak lurus dia. Dah, udah tahu kegunaannya kan? Jangan sampai nggak tahu nanti ada TP kan. Kalau ini Pak, Palu. gunanya untuk Mukul. mukul. Jadi palu ini bermacam-macam. Ada yang setengah kilo, ada yang 3/4 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, tergantung besarnya. Jadi kalau paku yang mau kita benamkan segini, kalau bisa jangan pakai palu yang ini. Ya bisa, cuman lama, mempunyai kesulitan kita. Jadi kita pakai yang lebih besar daripada ini. Jadi kalau palu ini kita pakai ukuran pakunya ini. Nanti berapa paku kita kasih tahu ya. Segini ke bawah ya. Kalau udah segini ke atas, usahakan palunya yang agak besar daripada ini. Kalau yang ini ya. Dah. Tahu kan? Ini Apa? ini waktu kita nanti mungkin pembukaan lahan ada kan? Ada pohon, ada apa, nanti kita pakai kapak. Ini sama gunanya untuk waktu kita pembukaan lahan. Mungkin kalau untuk di pengerjaan kayu mungkin agak sedikit terpakainya, cuman ada juga mungkin tidak terpakai. Ya, lepas itu aja. Ini gunanya untuk pembukaan lahan yang paling utama nih ya. Nah, yang ini pat apa? Nah, ini namanya pat beton. Jadi kita mau buka beton, mau bikin lubang beton ini pakai ya. Jangan pakai yang ini. Ini namanya pat kayu. Matanya lain ketajamannya ya. Nah,
Jangan salah pakai. Nanti kalau ini dipakai ke beton hancur, dia nggak bisa dipakai kayu. Kekuatannya pun nggak sama besinya sama ini ya. Nah, ini antara pahat beton sama pahat kayu ya. Yang kedua, cara penggunaan pahat kayu ini. Jadi kalau dia untuk membersihkan seperti ini, kita pakai yang ini ya. Dia dua sisi matanya ya. Yang datar satu, yang melengkung satu. Jadi untuk mendatarkan, membersihkan ini pakai ini. Tapi kalau kita bikin lubang, pakai yang ini. Itu cara kerja pahat ya. Jangan sampai terbalik. Kita bikin lubang nanti kita gini susah dia, macet, nggak mau jalan ke muka. Jadi kita pakai yang ini ya, yang punya kemiringan. Itu cara kerja pahat kayu ya. Iya, Pak. Udah tahu? Sudah, Pak. Ya, ini lagi ya. Ini namanya mesin gergaji jigsaw. Jadi gunanya untuk memotong-motong triplek tipis kayak gini atau bikin lingkaran. Untuk bikin yang melengkung. Kalau gergaji ini kan nggak bisa, kita pakai ini. Untuk bikin yang melengkung kita potong ini kan melengkung gini kan. Kita pakai namanya jigsaw. Ini kegunaan jigsaw. Jigsaw. Mereknya Makita ya. Nah, ini kegunaan jigsaw. Ini Rinda. Gunanya bisa untuk memotong besi, bisa untuk mempertajam kapak atau cangkul apa. Tergantung kita nanti matanya kita bisa tukar-tukar ya. Cuman yang apa kita harus hati-hati ya, keselamatan kerjanya harus dijaga. Kalau kita pakai mesin-mesinnya. Nah, kalau ini namanya mesin ketam tangannya, ketam tangan. Ketam tangan. Nah, jadi dia ketam tangan tapi berupa mesin. Jadi ini gunanya untuk mungkin barang-barang ya, untuk memperhalus kayu-kayu itu kan, yang kecil-kecil yang kalau mesin besar nggak ada di lapangan. Ini setelannya untuk memperbesar atau memperkecil matanya, jadi ditarik ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri dia makin kecil, dia ini turun, matanya makin kecil matanya. Kalau ke kanan dia jalan mata ke kanannya. Kita kan rencana ada juga bikin batako ini. Itu mungkin waktu praktek di lapangan aja, waktu kita kerja kita lain ini ya. Ini blok nanti kita pakai di belakang ya. Pakai blok ya. Kalau ini
tuh yang tegak atau yang rata bawah ya, datar gini. Biasanya dipakai untuk pemasangan keramik atau pemasangan batu bata namanya ya. Ini gunanya untuk melihat ke dataran. Kalau nggak ada benangnya atau ragu dia, pakai ini ya. Namanya water pass. Ini udah tadi ya. Nah ini kalau ini, nah, ya kunci begol namanya ya. Untuk membengkokkan begol bikin seperti ini ya. Kunci begol ini kunci besi. Kunci besi ini untuk membengkokkan besi yang mau kita bikin slop atau apa, atau belum lurus dia kita bengkokkan sedikit. Ini kunci besi. Ini kikir. Gunanya Masa gergaji. tadi kan, masa gergaji, tahu kan? Ini bukan gunting seng. Gunting ginseng. Gunting seng bisa juga untuk mengapakan kawat, cuman nggak di tempatnya tuh. Dia tempatnya untuk memotong seng, bukan untuk memotong kawat. Salah tempat. Salah tempat. Jadi mempergunakan sesuatu itu pada tempatnya ya. Yang salah nanti. Nanti diketawakan orang kita. Nah, Nggak ada penghentian. kalau nggak ada ya udah terpaksa nggak apa-apa. Nah ini ukuran paku ini udah tahu. Belum sedikit. Nah, jadi ukuran paku ini pakai inci ukurannya ya. 5 inci. Jadi kalau yang paling kecil nih 1 inci. 3/4. 3/4. Yang ukuran inci tahu nak? Ini seperti ini kan udah ada ukuran incinya kan. Ya, Pak. Nah, ukur aja sini. Nah, sampai 1 inci enggak kan? Nah, Sampai seinci Pak. nah, ini namanya paku 3/4. 3/4. Jadi jangan nanti orang minta ambilkan paku 3/4, kita sebagai anak TMP nggak tahu kan, malu kita. Nah, ini pakunya ini 3/4, jadi harus tahu 1 inci. 1 inci ini. Nah, 1,5. kita kan Dua. bisa. Dua. Nah, 2,5. 3. 4. 4. Nah, kita kan bisa memperkirakan kalau 1 inci itu segini. Kalau 1,5 lebih sedikit. Nah, jadi itu jangan sampai salah kan. Nanti ditanya orang, tolong ambilkan paku 2 inci katanya. Diambil paku kan. Kita karena nggak tahu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu di lapangan nanti ya. Ya, Pak. Nah, untuk bahannya itu ya. Tahu paku yang mana? Ini jauh, Pak. Ini. Ya, Pak. Ini ketam tangan manual namanya. Manual. Jadi kalau dulu orang-orang dulu pakai kayu, sekarang udah pakai besi ya. Ya. Nah, jadi caranya ini Dulu. kalau mengasahnya pakai asam biasa. Cara menyetelnya dia bisa disetel maju mundurnya matanya. Nih. Kita longgarkan ini dulu. Kita tarik ini ke belakang, maka matanya akan maju. Tapi kalau kita putar ke muka, matanya itu akan ke belakang dia. Akan hilang dia. Nah, gitu ya. Ini untuk penyetelannya. Jadi kalau dia miring ke kanan, matanya tebal di sini, kurang di sini. Ini. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Nah, baru kalau udah pas, kunci lagi. Ini namanya ketam tangan manual ya. Cara kerjanya gini. Nah, pakai tenaga. Yang dari kayu. Nggak ada. Cuman kalau nggak ada listrik, nggak ada, terpaksa kita pakai ini. Kalau untuk tengah hutan kita kan manual pakai. Saya ini ketam manual udah tahu ya. Nah ini yang saya sering mahasiswa tuh nggak tahu. Ini ukuran kayu. Jadi nanti tolong beli kayu 5x10. Mana kayu 5x10? Nah jadi kita ini ukurannya 5x10 x 400 meter. Biasanya di palong-palong kayak gitu tuh. Jadi kalau balok ini 5x10, 6x12, macam-macam nih. Nah, jadi kita ukuran kayu itu harus tahu. Kalau balok, kalau reng biasanya tuh 35, 25, 57, 46 tuh reng. Jadi kita harus tahu
25, 35, 46, 57. Oh, ambilkan kayu 57. Kita udah tahu 57 ini berarti ukurannya 5 kali 7 cm. Nah, jangan sampai salah-salah kita. Apa kayak ambilkan kayu 57? Jangan sampai nggak tahu ya. Lalu kita, nah ini namanya triplek. Triplek ini kalau udah tebal namanya multiplek. Tapi bisa dibilang triplek. Jadi macam-macam ketebalannya. Triplek ini dari 3 mili sampai 1,5 cm ada. Ya, ini triplek. Triplek ini ukurannya 122 kali 244. Ya, supaya tahu mahasiswa nggak tahu nanti. Lalu kita ditanya, kalau ini papan karena ini belah papan ya. Ukuran papan nih 2 kali 20 kali 400 cm. 400 cm. Ya, satu lembarnya. Rata-rata kalau di Sumbar Sumatera Barat nih 400 ukuran panjangnya. Tinggal ketebalannya berapa. Kalau papan ini 2 kali 20, ada yang 3 kali 20, ada 4 kali 20 yang panin. Ini bahannya. Jadi kalau tanya orang kayu 320 katanya, berarti itu papan panin tuh. Nah, kalau udah 20 ukurannya. Tapi kalau 15 katanya, itu balok tuh. Nah, 615 katanya kan, balok tuh. Jadi ukurannya senti. Dengan ukuran itu aja udah tahu kita tuh nanti ya. Mungkin untuk alat sama bahan ini mungkin ini cukup segini aja dulu untuk pengenalannya. Mungkin untuk prakteknya besok kita waktu praktek di kayu kita terapkan atau di batu ya. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Ya cukup rasanya. Yang masih ragu-ragu enggak ada ya? Apa? Oh, ini untuk pengontrol pengukur panduan. Untuk panduan. Jadi kita sewaktu-waktu kita mau ngetam kan? Ngetam seperti ini kan? Nah, jadi berapa ketebalannya kita panduan ini. Nah, kita kasih panduan ini. Nah, ini penguncinya kita ya. Ini panduan untuk mata ketamnya. Jadi mau kita ketam sebelah sini aja, sebelah sini enggak. Kita kasih panduan ini ya. Nah, itu ya. Udah. Ada lagi? Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Ada baterai? Nah, boleh. Ya. Kemudian ya. Mau Pak D lagi ya?